Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan presentasi tentang politik dalam militer yang nantinya akan menyangkut bagaimana militer masuk dan melakukan intervensi dalam dunia politik, khususnya di negara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desri Nawaruhu dengan NIM B1B221044, mahasiswa program studi ilmu politik Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik, Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Adapun materi yang akan saya bahas dalam presentasi ini yaitu definisi, fungsi, faktor pendorong, politik militer Orde Lama dan Orde Baru, politik militer sejak reformasi, dampak, dan kesimpulan. Langsung saja mengenai definisi militer yang terbagi menjadi definisi secara etimologi dan menurut para tokoh. Secara etimologi, militer berasal dari bahasa Yunani, yaitu miles, berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur, orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Adapun menurut para tokoh yang pertama yaitu Amos Parlumuter. Beliau mengatakan militer adalah organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara atau bangsa dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Berikutnya, Cohen mengatakan militer merupakan kesatuan personel militer, lembaga militer, atau hanya para perwira senior. Yang terakhir, Letjen TNI Syadiman Suryo Hadiprojo mengatakan militer merupakan organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara. Adapun pengertian militer menurut pasal 1, angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin militer yang diselenggarakan di pertahanan negara. Selanjutnya ada beberapa fungsi militer, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan, dan yang terakhir, membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pemaparan fungsi militer, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan cita-cita militer adalah cita-cita dan tujuan yang sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia juga, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, faktor pendorong intervensi militer. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama,
faktor internal. Adapun faktor internalnya antara lain didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer, didorong oleh kepentingan kelas dalam membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah tempat mereka berasal. Kemahiran profesional di kalangan militer menyebabkan para perwira percaya bahwa mereka lebih mampu berkecimpung dalam kepemimpinan nasional dibanding kelompok sipil. Dan yang terakhir, intervensi militer dalam politik sebagai akibat ambisi pribadi para perwira yang haus akan kekuasaan. Berikutnya, faktor eksternal antara lain, intervensi dalam politik sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. Berikutnya, kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah. Berikutnya, kelompok sipil dianggap tidak mampu melakukan modernisasi dalam berbagai bidang. Berikutnya yaitu adanya disintegrasi nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan intervensi politik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada masa Orde Lama, faktor kemerdekaan menjadikan awal keterlibatan militer Indonesia dalam peran politik. Di Orde ini, Soekarno mengakomodasi militer di awal pemerintahannya dan bersitegang menjadi faktor penentu lengsernya Soekarno sebagai presiden. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada era Orde Lama, militer sebagai aktor penting dari radikalisme PKI menjadikan militer semakin dominan dalam perpolitikan dan aktivitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Soeharto menempatkan militer sebagai bagian penting dari alat melanggengkan dan memperluas kekuasaan selain birokrasi dan teknokrat. ABRI dijadikan instrumen penting dalam menjaga kebijakan kooperatisme. Kesimpulannya, dengan dalih menjaga stabilitas, Soeharto pada saat itu memberikan banyak peran istimewa, menempatkan banyak perwira sebagai menteri, gubernur, wali kota, dan bupati, dan posisi istimewa ABRI tidak hanya pada ruang politik, namun berada pada ruang yang lain seperti di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan intervensi militer sejak reformasi. Yang pertama, B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kekuatan sipil mulai berada pada posisi yang seimbang dengan kekuatan militer dalam menentukan proses kebijakan politik. Secara formal, militer tidak lagi dilibatkan dalam urusan politik, namun secara faktual, pengaruh militer diperlukan kekuatan politik sipil untuk mendukung agendanya. Pada masa ini juga mulai dilakukan pembenahan formal pada keistimewaan militer, walaupun pertimbangannya lebih pada kewajiban atas desakan reformal dibandingkan dengan political will pemerintah. Berikutnya, Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan beliau juga telah mencapai perubahan besar, antara lain. 1. Pemisahan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keamanan dengan mengangkat tokoh-tokoh sipil untuk jabatan Menteri Pertahanan. 2. Penegasan pemisahan TNI Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah lembaga kepresidenan. 3. Penghapusan lembaga Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional atau yang disingkat dengan Bakorstanas dan Lembaga Penelitian Khusus atau yang disingkat dengan Litsus. Keempat, penghapusan dominasi Angkatan Darat sebagai Panglima TNI. Dan yang kelima yaitu melakukan mutasi perwira. Berikutnya, Megawati Soekarno Putri. Perlu ditekankan bahwa kendali sipil atas militer di era Presiden Megawati tidak berlangsung efektif. Pemerintah tampaknya menganggap bahwa tanpa dukungan militer akan sangat sulit menciptakan stabilitas sosial politik guna mempertahankan kekuasaannya. Pada saat itu, militer merasa dihargai dalam peran dan eksistensinya. Yang terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dunia politik, netralitas TNI dalam politik khususnya pada saat pemilu 2009, terdapat sedikit kegoyahan dalam menjalankan netralitasnya. Dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali, TNI terlibat dalam penyediaan distribusi logistik pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini dapat mempengaruhi netralitas di dalam tubuh TNI.
Berikutnya yaitu dampak. Adapun dampak yang diakibatkan dari intervensi militer di bidang politik, antara lain, rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang lemah. Kedua, melemahnya konsistensi ranah politik akibat dominasi para perwira yang kurang paham akan konsep politik. Berikutnya, timbulnya tujuan ganda bagi para perwira dalam posisinya sebagai TNI militer. Dan yang terakhir, hilangnya fokus utama angkatan militer dalam menjaga pertahanan negara. Berikutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan, mengingat materi yang sudah saya sampaikan tadi, peran politik ABRI di Indonesia secara umum, khususnya pada persoalan partai politik, salah satunya disebabkan oleh masih rendah dan minimnya sistem politik atau budaya yang berlaku. Artinya, sistem politik yang memberikan ruang intervensi terlalu besar bagi militer di bidang politik disebabkan oleh fakta bahwa yang dominan menata dan membuat struktur politik di masa Orde Baru adalah kaum militer sendiri. Nah, jadi militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi. Para politisi juga lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang, sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. Baiklah, di sini ada kata bijak dari Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Beliau mengatakan, politik adalah penting, tetapi yang lebih penting adalah manusia yang memiliki wawasan teknis dalam bidangnya masing-masing untuk membangun karya-karya nyata. Benar, memang benar bahwa politik selama ini sudah sangat berpengaruh baik di dalam maupun luar negeri, seperti yang kita lihat di Indonesia sampai saat ini, yang membuat banyak individu atau oknum ingin menduduki posisi atau ikut andil dalam proses pelaksanaan politik. Namun, akan lebih baik jika setiap susunan masyarakat mengayomi dan mengemban tugas dan kewajiban masing-masing. Baik, selanjutnya ada beberapa buku yang saya baca dalam pembuatan materi presentasi. Baiklah, demikian presentasi mengenai militer dalam politik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.